harus dilakukan oleh madrasah, apa yang harus dilakukan oleh para guru. Pak Mahbub menghilang ya. Kita tunggu sejenak ya, Ibu Bapak. Baik Ayah Bunda dan Bapak Ibu sekalian, sepertinya Pak Mahbub lost ya, menghilang. Tapi tidak apa-apa, nanti bersambung lagi mungkin arahannya, karena insya Allah akan banyak yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah terkait persiapan kita kembali tatap muka. Nah, sudah ada lagi nih Pak Mahbub, kita tunggu sebentar ya. Gini ya, Bapak Ibu suka duka kalau PJJ mah, jadi mungkin ya anak-anak juga ya begini ya, kadang ada loss-loss-nya juga gitu. Jadi mohon harap maklum. Baik, Pak Mahbub sudah on kembali. Cek. Selamat datang juga kepada Ibu Wakil Kepala Madrasah, Ibu Dwi yang sudah menghadiri Zoom kita kali ini. Siap Pak Mahbub? Dilanjut ya? Mohon maaf barusan pas Mangga, muncul recording record saya ya. pencetnya live meeting, jadi keluar. Iya. Mangga dilajengkeun. Selanjutnya juga mungkin juga kita harus perlu tahu tentang protokol kesehatan, dan alhamdulillah nanti akan langsung dijelaskan oleh Kepala UPT Arca Manik bagaimana sikap sekolah, sikap orang tua ketika menghadapi fenomena virus yang sedang menimpa kita semua, ya. Kalau siswa sakit, kalau orang tua sakit, maka bagaimana sikap sekolah harus menyikapinya, atau bagaimana orang tua menanggapi jika terjadi di lingkungan madrasah kita. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Firman dengan Bu Rizka memberikan wawasan kepada kita semua dari berbagai aspek, dan mudah-mudahan juga dari Bapak Ibu orang tua bisa memberikan saran, masukan juga dalam acara ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat dengan kehadiran, mudah-mudahan terus bertambah partisipannya, karena mungkin ya informasi diadakan webinar ini 1 atau 2 hari yang lalu mungkin ya. Jadi karena baru selesai kegiatan vaksin, baru kita berencana agar kita lebih banyak mengetahui mungkin dari manfaat vaksin, terus setelah vaksin ada gejala apa, itu apakah biasa, terus ya itu silakan Bapak Ibu orang tua, guru semuanya bertanya langsung ke pakarnya ya, ada Bu Dr. Rizka, terus bagaimana regulasi kepemerintahan kita bisa tanya ke Pak Firman. Mungkin itu saja Bu Ella, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah guru-guru juga hadir ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, orang tua, guru, seluruh warga Arca Manik semuanya dalam keadaan sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Bapak Mahbub Sobari yang sudah menyampaikan arahannya. Mudah-mudahan nanti akan lebih diperjelas lagi dengan Zoom kita pagi ini. Baik, selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari Bapak Firman Nugraha, Bapak Dr. Andes Firman Nugraha MM selaku Camat Arca Manik. Kepada Bapak Firman, kami persilahkan. Ada puntennya. Iya, enggak, Pak. Bapak Firman ini kemarin saat kegiatan vaksinasi, alhamdulillah berkenan hadir kepada acara yang dilaksanakan di MI At-Taqwa, dan alhamdulillah secara mendadak beliau berkenan hadir memberikan arahan dan kondisi terkini mengenai perkembangan perkembangan pandemi di Kecamatan Arca Manik. Hatur nuhun Bapak. Mangga. Suaranya jelas. Jelas Pak, jelas. Mangga Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Moderator, dan juga para peserta, mungkin para orang tua, para guru, dan Kepala Puskesmas, Arca Manik, semuanya yang saya hormati, dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua diberikan kesehatan, sehingga Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan hari ini dalam rangka sosialisasi PTMT dan COVID-19 di Kelurahan Bina Harapan, mungkin maksudnya. Pertama, saya atas nama kecamatan merasa bersyukur, berterima kasih bahwasanya Alhamdulillah pihak sekolah At-Taqwa sudah menyelenggarakan kegiatan webinar ini dalam rangka untuk mensosialisasikan berbagai program kegiatan SOP sehubungan dengan PTMT. Kita sangat berterima kasih karena memang ini sangat penting, sangat berguna, dan informasinya pasti diperlukan oleh para orang tua. Walaupun kalau dilihat sama sekolah lain, di kelurahan lain, di Arca Manik khususnya, memang jarang juga sih kegiatan semacam begini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab, kepedulian dari pihak sekolah, dan juga rasa sayang kita semua terhadap adik-adik kita, anak-anak didik kita. Dan mudah-mudahan ini tentunya akan sangat bermanfaat. Berbicara masalah PTMT, memang materi ini saat ini sedang menjadi bahasan di semua kecamatan di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Karena memang luka-liku PTMT ini begitu banyak cerita dan begitu cukup menyita perhatian dan keseriusan dari kita agar apa yang diharapkan oleh pemerintah ini memang bisa sesuai dengan harapan. Dan kalau berbicara dengan PTMT juga memang prosesnya cukup lama. Tahun kemarin memang diawali dengan pandemi COVID di mana sekolah semua dihentikan sehingga anak-anak didik tidak bisa sekolah dan akhirnya pada ada di rumah, PJJ, dan juga ternyata juga membebani para orang tua, memberatkan orang tua karena memang dan kekhawatiran orang tua atas proses pendidikan anak-anak kita. Dan Alhamdulillah dengan situasi kondisi begini, akhirnya pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan sehubungan dengan PTMT ini. Ada peraturan bersama 4 menteri, ada peraturan gubernur, perwa, dan lain sebagainya yang mengatur tentang PMT. Dan Alhamdulillah untuk di Kota Bandung ini sudah berproses cukup lama. Kalau tidak salah ada 3 tahap, 3 proses kita memonep sekolah-sekolah untuk bisa melaksanakan proses PTMT ini. Lupa PTMT sering. Apa yang pemerintah atur, buat tentang SOP PTMT ini, mudah-mudahan kita semua sepakat bahwa semuanya itu dibuat dalam rangka untuk memastikan anak-anak kita bisa terus melaksanakan proses pendidikan dengan aman. Oleh sebab itu, kita berharap mudah-mudahan semua pihak mulai dari satuan pendidikan, pihak sekolah, pihak orang tua, kami pun di kewilayahan Satgas Covid, mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dalam rangka mendampingi, mengawasi, dan melaksanakan proses pembelajaran ini supaya lebih bagus dan berjalan aman. Apa yang sudah kita laksanakan mulai dari pengawasan MONEP, monitoring, evaluasi, dan kesiapan sekolah di awal untuk bisa melaksanakan PTMT ini dengan aman, mudah-mudahan juga itu menjadi komitmen sekolah untuk tetap menjaga. Karena begitu banyak persyaratan yang diwajibkan, yang diharuskan ada di sekolah, manakala memang mau melaksanakan PTM ini. Ya, contoh kasus, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan bahwa ini semua dapat kita jaga. Keinginan kita
mengapa pemerintah begitu ketat melaksanakan pengawasan, persyaratan, itu bahwa PTMT sampai sekarang juga memang masih ada pro kontra juga. Pertama, pro kontra ini mereka yang melihat, memandang bahwa PTMT ini tidak perlu dan jangan dulu dilaksanakan karena mungkin riskan terhadap anak. Di satu sisi juga orang tua juga khawatir terhadap perkembangan pendidikan anak, termasuk beban yang dibebani oleh orang tua. Kalau sebagai pemerintah juga memang kita mengkhawatirkan kualitas anak bangsa kalau memang tidak diatur, disesuaikan dengan proses pembelajaran dengan aturan yang dibuat ini, takutnya memang ada kondisi kualitas anak-anak juga. Jadi semua mempunyai kekhawatiran. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita sepakat dan kita harus kompak agar PTMT ini bisa berjalan dengan lancar. Semua pihak sudah tahu, pihak sekolah harus berbuat apa, orang tua harus berbuat apa, kami harus berbuat apa. Mudah-mudahan kita semua bisa komit terhadap itu semua. Tinggal komit kita bahwa sekolah harus apa ABC, ya kita laksanakan dengan baik. Pihak orang tua juga begitu, kami juga begitu. Tanpa begitu, pasti mungkin kegiatan PTMT ini akan terganggu. Sedikit gambaran juga kenapa kita pemerintah begitu hati-hati, karena saat ini dengan adanya Omikron yang sedang berkembang, ternyata menurut informasi Omikron ini saat ini di Kota Bandung khususnya ada peningkatan kasus yang sangat-sangat tinggi, walaupun memang tidak begitu keras, tidak begitu berbahaya dengan varian-varian sebelumnya. Tetapi tetap catatan positif terhadap Omikron ini menjadi catatan dalam rangka perkembangan COVID di Kota Bandung. Oleh sebab itu, mari kita kita lanjutkan proses PTMT ini, dan aturan-aturan sedikit saya gambarkan mungkin untuk di Arca Manik, Bapak dan Ibu. Ini gambaran saja bahwa Atakwa termasuk di wilayah Binhar, Arca Manik, dan kondisi COVID di kewilayahan saat ini, menurut data yang ada di Posikop, data COVID di Kota Bandung, bahwasanya penyebaran kasus per hari ini, itu Arca Manik itu ada di posisi nomor urut 7, Bu, dari 30 kecamatan. Dengan jumlah total ada 348 warga Arca Manik saat ini, hari ini dinyatakan positif COVID-19. Bukan Omikron, tapi ini positif COVID, karena memang kalau Omikron itu harus ditindaklanjuti dengan proses selanjutnya. Nah, dari 348 atau peringkat ke-7 di Kota Bandung, ini alhamdulillah cukup bagus bagi yang namanya Kecamatan Arca Manik. Karena dulu Kecamatan Arca Manik itu selalu masuk 10 besar. Bahkan pernah berkali-kali tertinggi di Kota Bandung. Dan sekarang kita ke-7, tapi mudah-mudahan saja kita akan terus menurun. Dan kalau dilihat kasus per kelurahan itu sekarang Binhar, tempat lokasi Atakwa itu ada 30 kasus per hari ini yang dinyatakan positif. Terkecil dibanding 4 kelurahan yang lainnya, Binhar 30, Cisaranten Endah 97, Cisaranten Kulon 105, dan Cisaranten Endah 116. Itu jumlah kasus positif pada hari ini. Adapun kematian di Arca Manik kalau tidak salah sampai hari ini dari pertama muncul COVID itu sudah ada 61 orang meninggal dunia. Bapak dan Ibu, dengan data kasus ini mudah-mudahan kita menjadi, saya sampaikan ini hanya untuk mengingatkan bahwa di kita ini ada 348, bahkan dulu sampai ribuan kasus per hari. Sekarang 438, padahal 2 minggu yang lalu Arca Manik itu kasusnya 1-0, kondisinya bagus. Waktu 2 minggu ke belakang, waktu kita PPKM-nya level 2, itu memang kondisinya sangat rendah. Oleh sebab itu, fakta yang ada ini menunjukkan bahwa COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita.
Dan oleh sebab itu, mari kita terus melaksanakan berbagai upaya. Bagi kami di Satgas Kecamatan Arca Manik sampai saat ini, begitu banyak kegiatan-kegiatan dalam rangka mensosialisasikan prokes ini. Saya pikir prokes sudah sangat standar, sudah sangat tahu semua, tinggal kita komitmen saja. Dan setiap hari kami mengingatkan prokes ini dengan pihak Polsek, dengan Ramil, jajaran kelurahan dan kecamatan itu kita berkeliling woro-woro untuk mendatangi pusat-pusat kegiatan, pusat-pusat pertemuan orang, kadang-kadang ke sekolah-sekolah untuk mengingatkan, mengecek, memastikan bahwa prokes dilaksanakan dengan baik. Dan setiap pertemuan pun saat ini kami di kewilayahan mau ada pertemuan RT, RW, PKK, Karang Taruna, di kelurahan, di kecamatan, sosialisasi prokes selalu menjadi informasi yang selalu kami sampaikan. Jadi acaranya apapun, dimanapun, pasti kami akan selalu berbicara pakai masker, karena masker akan menghalangi droplet, kalau tidak pakai masker akan terbang, dan akan sampai ke kita, bisa masuk ke badan kita. Kalau pakai masker tertahan, kalau tidak pakai masker juga jaga jarak juga begitu penting, karena memang kalau kita jauh, droplet akan jatuh ke bumi dan akan mati di bawah. Cuci tangan juga sama, pakai sabun, air mengalir. Pernah saya melihat ada cuci tangan di sekolah yang sabunnya sudah tidak ada. Kalau cuci tangan tidak pakai sabun, jigana virusnya asa dimandian gitu. Dia tidak meninggal kalah segernya merenang kayak kita. Oleh sebab itu, pastikan semua sarana prasarana di sekolah itu bukan hanya ada, tetapi harus berfungsi. Sedikit kejadian-kejadian juga yang ingin kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu, bahwasanya kebanyakan kasus pelanggaran PTMT yang memang sempat kita monitor. Pertama, masih banyak memang sekolah-sekolah yang di lingkungannya para PKL masih menjual makanan-makanan. Pertama, itu memang harusnya tidak boleh. Dan kami pun di Arca Manik ini ada begitu banyak jumlah sekolah, walaupun dengan petugas yang terbatas, setiap hari kami selalu berputar mengingatkan bahwa menghimbau bahwa PKL itu tidak boleh ada di sekolah selama proses belajar. Dan yang kita mintakan juga mudah-mudahan selain memang pihak pedagang yang harus kita kasih penyadaran, tetapi juga para orang tua, para anak-anak melalui Bapak Ibu guru lah mungkin untuk bisa memastikan bahwa mereka jangan jajan di situ. Terus kerumunan juga yang banyak kasus terjadi. Kerumunan itu ternyata ada kasus kerumunan di sekolah yang terjadi diakibatkan karena memang orang tua yang menjemput. Jadi nitip mungkin kalau seandainya jadwal pergantian kelas atau dia jadwal pulang jam 9, pertama pihak guru jangan mengeluarkan pas jam 9 gitu. Minimal jam 9 kurang 10 karena ternyata kami di lapangan, guru menutup mata pelajaran dalam kelas, anak-anak beberes, ibu guru beberes, ada selisih waktu sampai dia jalan ke jalan raya itu 5-10 menit. Jadi betul ibu guru katanya saya menutup jam 9 sesuai aturan. Tapi kalau jam 9 ternyata beberes anak-anak, ibu guru beberes, dia berjalan sampai ke jalan penjemputan itu selisihnya 5-10. Orang tua juga ternyata begitu. Orang tua menjemput, dia tahu Bupati jam 10, jam 9. Jam 9 teng orang tua sudah di situ. Orang tua jam 9 teng sudah di situ, ternyata proses anak beberes sampai ke situ ada 10 menit. Jadi walaupun hanya 10 menit, kadang mungkin lebih, ada penumpukan yang menjemput orang tua di situ dengan anak yang berbaur. Jadi mudah-mudahan diatur bahwa bubar sekolah, kalau disebutkan anak pulang jam 10 itu, posisi jam 10 itu harus sudah di depan sekolah kalau memang diberi kesempatan orang tua untuk menjemput.
Jangan jam 9 menutup pelajaran di dalam kelas. Itu ada penuh. Saya di 2 sekolah melihat itu berkerumunnya banyak, dan kalau kita berbicara ke orang tua kadang susah kalau sudah dalam bentuk massa begitu. Itu kemudian masalah makanan juga, makanan itu sudah jelas-jelas oleh aturan bahwa itu tidak boleh, kantin tidak boleh buka, dan anak-anak juga harus dibekali oleh orang tuanya. Mudah-mudahan kantin dipastikan tidak ada, orang tua juga membekali anak, apalagi sekarang kan 4 jam pelajaran lah, cukup lama, dan kalau dipandang anak perlu asupan makanan selama proses belajar, silakan dibekali air dan makanan. Dan pastikan juga anak-anak tidak saling memberi, makannya tetap terpisah dan tidak saling mencicipi, memberi, dan sebagainya. Itu juga yang harus hati-hati, dan ada kasus-kasus yang terjadi. Kemudian juga masalah volume murid di kelas. Ini kan menurut aturan sekarang itu yang tahap 1 boleh 50, yang monetnya tahap 2 25 sampai 50, yang terakhir izin yang ketiga itu maksimal di 25. Ada sekolah-sekolah punten ya yang nyuri-nyuri, dia malah melebihi itu. Ketentuannya harusnya 50%, mungkin sampai 60%. Kita tanya, Pak, karena memang anaknya mau, pingin, dan sebagainya. Mudah-mudahan, karena saat ini kita tidak berbicara masalah kualitas anak, yang perlu dipertimbangkan juga kesehatan. Kualitas anak iya, tapi kesehatan juga itu lebih penting. Oleh sebab itu mohon disiplin, dan 50% itu kan maksimal. Ada juga sekolah yang walaupun dia dalam satu kelas bisa memasukkan anak belajar sampai 10 orang, tapi ternyata dia proses belajarnya cuma 7 orang. Pak, kenapa tidak 10, malah 7? Pak, kami agak takut, agak riskan. Sudah kami 7 saja, walaupun 10 bisa. Ada juga, jadi ada yang memang mengurangi dengan kesadarannya, ada yang memang dia malah melebihi dari jumlah total yang diizinkan. Nah, mudah-mudahan kita kembali ke regulasi aja, dan itu memang maksimal, lebih sedikit ya lebih bagus. Dan 50% dimaksud itu dari kapasitas ruangan. Ada di satu sekolah juga yang penuh itu dia alasan, Pak, ini sudah 50%. Jumlahnya saya lupa, kalau 40, kalau 30 mungkin. Dia memasukkan anak di kelas 15, merasa benar, padahal kelasnya juga kecil ternyata. Sampai sekursi itu ada yang 2 orang malahan. Jadi 50% itu dari kapasitas ruangan, bukan dari jumlah sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu, bahwasanya untuk mengawasi kegiatan PTMT ini, kami dengan Puskesmas memang diberi tugas untuk mengevaluasi, memonitor kegiatan hari-hari di sekolah. Dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, tidak cari-cari alasan, tidak sembunyi-sembunyi untuk melakukan hal-hal yang memang di luar ketentuan yang sudah berlaku. Karena memang seandainya diketemukan pelanggaran-pelanggaran yang harusnya dilaksanakan, dan kalau ternyata tidak, kami Puskesmas diberi kewenangan untuk bisa meminta ke distrik, dalam hal ini mungkin Kemenag ya, termasuk ke dinas pendidikannya, itu untuk di-stop dan ditutup. Mungkin kami bisa memastikan 100%, manakala kami meminta menutup, dijamin mereka akan menutup. Tetapi kami pun tidak bermaksud ingin demikian tentunya. Kami ini hanya ingin mengingatkan, mengajak bahwa kita untuk dengan tanggung jawab, dengan semangatnya menjaga prokes, supaya kita tidak perlu mengambil langkah-langkah yang memang tidak bagus. Dan juga mudah-mudahan komunikasi pihak sekolah dengan orang tua juga dibangun dengan bagus, karena memang PTMT ini juga kan pilihan, orang tua boleh memilih mau masuk, mau PJJ ataupun mau PTMT. Silahkan dikoordinasikan dengan bagus, supaya juga tidak perlu juga ada beda pendapat antara orang tua dan pihak sekolah
sekolah. Kita pikir bahwa kita semua ingin PTMT ini berjalan lancar, aman, tentunya dengan kerjasama untuk saling memaklumi berbagai aturan-aturan. Dalam pelaksanaan PTMT ini memang pemerintah tidak juga saklek menuntut pihak sekolah terhadap kualitas anak, jumlah pelajaran, kurikulum, itu tidak mutlak dituntut itu harus terpenuhi kalau tidak salah. Yang menjadi faktor utama adalah kesehatan dan keselamatan. Tidak masalah pembelajaran tidak maksimal, banyak materi mungkin yang tidak tersampaikan, tetapi yang harus menjadi nomor satu sekarang kesehatan dan keamanan anak, guru, dan lain sebagainya. Itu yang sehingga kita tidak perlu ugal-ugalan memaksakan proses sekolah ini karena idealisme kita lah misalkan. Kemudian untuk vaksinasi juga, terima kasih Atakwa juga bahkan menjadi tempat penyelenggaraan vaksinasi sudah berkali-kali. Terima kasih kepada orang tua yang dengan tanggung jawab kesadaran anaknya sudah divaksin, orang tuanya sudah divaksin, guru-gurunya sudah divaksin. Insya Allah kita semua aman, kita semua imun sehingga tidak akan terkena COVID. Kalau divaksin itu walaupun terkena virus katanya memang kuat, kita lebih aman. Bapak Ibu, itu saja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada pihak sekolah, panitia, dan Bapak Ibu semuanya, orang tua yang ikut hadir pada kesempatan ini. Ini kesempatan kita semua mungkin untuk mendapatkan informasi nanti lebih lengkapnya dari Kepala Puskesmas, dan juga untuk saling menguatkan bahwa ini PTMT ini bisa berjalan bagus, baik, manakala kita memang saling mendukung terhadap posisi kita masing-masing. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih dan selamat kepada semua untuk bisa mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan banyak informasi yang nanti bisa menjadi bahan kita semua, orang tua, pihak sekolah, kami dalam rangka melanjutkan PTMT ini supaya bisa berjalan dengan aman, lancar, dan baik tentunya. Itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiro kepada Bapak Firman Nugraha yang sudah banyak memberikan pesan, arahan yang insya Allah sangat bermanfaat. Intinya harus kompak dan sepakat menjalankan semua prokes kita ya Pak ya. Alhamdulillah Bu Dr. Rizka juga sudah hadir. Mangga Dr. Rizka. Nah sebelum Bapak Camat barangkali ada acara atau mau lanjut sampai akhir Pak, kita pemotretan dulu ya Pak. Kita nanti mungkin di tengah-tengah agak izin ya, tapi mengikuti dulu. Siap, alhamdulillah ya. Ayah Bunda, mohon dibuka kameranya sebentar. Kita akan melakukan pemotretan bersama Bapak Firman dan Dr. Rizka. Mangga dibuka dulu semuanya. Sudah siap Bu Mega ya? Siap, 1, 2, 3. Sip. Layar kedua, 1, 2, 3. Gini ya. Berapa layar Bu? 1, 2, 3. Ya. Satu lagi. Oke, alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Bapak Firman, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat selalu bersama tim Satgas Kecamatan yang selalu membantu kita, memberikan arahan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara ini didukung juga oleh Erlangga dan juga Komite Madrasah At-Taqwa. Baik, untuk acara yang ditunggu-tunggu, kita akan segera mulai kepada pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Dr. Rizka. Kepada Dr. Rizka, bagaimana sudah on? Alhamdulillah, Dokter. Suaranya masih di mute, Dokter. Sudah? Baik, sambil menunggu Dr. Rizka bersiap, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Nama Dr. Rizka Melawati, lahir di Bandung 16 Mei 74, statusnya menikah, riwayat pendidikan S1 Kedokteran Umum, kemudian S2 MMRS, riwayat pekerjaan
Dokter Puskesmas Garuda, Kepala Puskesmas Cibuntu, Antapani, Jajawai, dan Arca Manik. Ternyata hobinya traveling ya, Dok ya. Baik, itu saja mungkin untuk perkenalan dengan Dokter Rizka. Baik, kita akan sekarang siap-siap mendengarkan paparan Dokter Rizka mengenai protokol kesehatan tatap muka di sekolah, bagaimana yang harus disiapkan, dan apa saja yang harus sekolah siapkan. Mangga kepada Dokter Rizka, kami silahkan. Bentar. Udah ini? Sebentar, Bu. Ya, mangga. Saya terdengar suaranya. Punten, Jelas, Dok? Jelas. Jelas, iya. Punten, Bu. Siapa ini ya? Dengan Bu Ella. Iya. Tadi saya kesulitan masuk. Iya. 8:30. Tesawias, Dok, ini tepat kok. Ini jadi pakai laptop yang lain. Jadi saya masih meraba-raba ini teh. Siap, Gimana? Dok. Punten pisan ya. Mohon, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak dari At-Taqwa. Tak lupa saya sampaikan juga terima kasih kepada pengelola yayasan mungkin ya. Iya, Dok. Saya pada saat ini diminta untuk menjadi pemateri adaptasi kebiasaan baru di sekolah gitu ya. Di sini kan temanya ngobrol ya, jadi nanti mungkin kita bisa saling ya, dua arah. Kalau ada yang langsung ditanyakan mangga, kalaupun nanti ada sesi tanya jawab juga mangga. Begitu mungkin ya Bu Ella ya. Ya, betul, Dokter. Jadi sekarang pemaparan dulu, nanti langsung tanya jawab. Ya. Sebentar, saya masih meraba ininya. Ya, mangga, Dok. Sudah keluar belum ini ya? Sudah ada, Dok. Ada. Layarnya sudah kita bisa baca ya. Materi sudah ada? Sudah, Dok. Izin Pak Camat, saya akan memaparkan materi. Udah pergi ya Pak Camat? Masih standby, Dok. Oh, masih. Alhamdulillah, Pak Camat nuhun ya. Bade nonton dokter. Menawi tos bade angkat. Kalau Zoom gini teh nggak enaknya nggak dua arah ya Bu. Iya, Dok. Iya. Jadi kita ngomong sendiri saya teh gitu kan. Saya mulai saja ya Bu ya. Ini di sini saya akan sedikit ya adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Nanti mungkin sedikit saya informasikan tentang Omikron ya Bu ya, yang sekarang lagi tren sedang naik dan kemungkinan terus akan naik sampai kita tidak tahu juga puncaknya kapan. Kemudian juga nanti sedikit ada foto-foto di sini untuk kegiatan kemarin di At-Taqwa. Ya, slide. Oke. Nah, ini kita sering mendengar ya, apa itu kebiasaan baru atau yang biasa disebut AKB atau new normal ya. Biasanya kita bicarakan tentang new normal. Nah itu. Jadi adaptasi kebiasaan baru itu kita bisa menyesuaikan ya perilaku kita pada keadaan saat pandemi ya saat ini. Karena apa? Karena di pandemi ini kita lihat banyak sekali hal-hal di luar kebiasaan yang tidak kita lakukan. Yaitu contohnya yang memang benar-benar harus diperhatikan adalah prokes ya. Yang utamanya adalah yang 3M itu, di mana kita harus selalu bermasker, selalu mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Sebelum-sebelumnya kita kan tidak pernah ya, dan jarang gitu, apalagi untuk cuci tangan ya. Tapi sekarang di zaman new normal ini, itu semua harus atau wajib ya kita laksanakan secara rutin. Nah, itu semua adalah hal yang untuk mendukung keberlangsungan ya perekonomian, karena kita tidak bisa berdiam diri saja dalam keadaan pandemi ini, karena produktivitas manusia juga harus terus meningkat.
Pada saat pandemi ini di tiap daerah berbeda-beda levelnya ya. Di sini level-level ini ditentukan untuk menentukan protokol kesehatan apa saja yang bisa dilaksanakan. Di sini ada 5 level kewaspadaan daerah. Ada normal, level 1, level 2 jaga jarak, level 3 PSBB parsial, level 4 PSBB penuh dan lockdown. Tapi di kita mungkin di Indonesia ini kita hanya sampai PSBB parsial ya. Alhamdulillah tidak sampai lockdown. Artinya tidak bisa sama sekali beraktivitas. Ya, slide. Ya ini. Nah, kita langsung menuju ke itunya, yaitu belajar dari rumah atau disebut juga PJJ ya. Belajar dari rumah ini sebenarnya sudah dari awal pandemi ya, kalau nggak salah ini memang langsung stop, tidak ada kegiatan aktivitas di sekolah. Artinya semua kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah itu dilakukanlah di rumah. Ini ada plus minusnya memang ya. Bagi ibu-ibu apalagi ya mungkin ini terasa berat ya karena harus mengajar juga, harus mendampingi anak-anak di rumah gitu ya. Tapi bagaimanapun ini adalah salah satu langkah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ya. Jadi untuk belajar di rumah ini memang orang tua punya hak ya. Hak anak saya tidak akan belajar di sekolah misalnya gitu ya, dan itu memang ada surat edarannya untuk bisa belajar dari rumah. Kemudian selanjutnya, nah ini ya siapa saja sih siswa ya yang tidak boleh untuk belajar tatap muka atau di sekolah. Ini diantaranya dia memiliki riwayat perjalanan ya dari zona-zona ya. Waktu itu kita tahu ada beberapa zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Kemudian ada riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi. Sebentar, ini kenapa? Konfirmasi positif ya, baik orang tua misalnya secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian juga dia belum menyelesaikan isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri ini memang ada intervalnya 10 sampai 14 hari. Kemudian selanjutnya ini adalah yang juga tidak boleh untuk ikut tatap muka pada saat sekarang sudah bisa untuk tatap muka ya 50% kalau tidak salah. Ini adalah yang mempunyai atau komorbid. Dan jangan salah bahwa anak-anak juga pada saat kita melakukan vaksinasi ada beberapa yang mempunyai darah tinggi ya. Nah, itu memang bisa didapatkan secara genetik. Biasanya orang tuanya memang mempunyai riwayat darah tinggi ya. Kemudian juga diabetes ya. Jantung biasanya itu mempunyai kelainan yang bawaan. Jadi sejak kecil memang dia punya bawaan penyakit jantung. Kemudian asma. Nah, ini juga banyak didapatkan pada saat kita melakukan screening. Nah, pada saat screening melakukan vaksinasi, kadang asma ini terlewat ya. Karena kebanyakan orang tua atau anak, kadang kalau tidak dengan orang tua, anak sendiri kan tidak menyadari bahwa sesak itu kita harus hati-hati dengan adanya riwayat asma. Kalau tidak salah sih wheezing gitu ya, bengek ya. Nah, itu salah satu tanda bahwa ada penyempitan di saluran pernafasan dan itu perlu diwaspadai untuk terkenanya penyakit COVID. Kemudian selanjutnya juga ini ya, pada saat mungkin ini kita bepergian ya, karena kita masih bisa untuk melakukan aktivitas di luar. Ini pada gambar di sini mungkin ini di angkutan umum ya. Jadi angkutan umum juga seharusnya memang ada batas-batas
berapa yang bisa naik di angkutan umum. Kemudian juga pada saat naik kendaraan bermotor mungkin ya ini juga hati-hati tetap masker. Kadang karena engap meureun ya, kadang maskernya itu malah tidak dipakai pada saat naik motor karena tidak apa-apa di udara luar pun kita bebas gitu ya. Nah ini juga mohon diperhatikan karena kita tidak tahu ya, karena sifat virus ini bisa saja kalau kontaknya kurang dari 2 meter dia masih bisa untuk menularkan kepada orang lain. Selanjutnya ini ya fasilitas yang harus ada, sarana sanitasi di sekolah ya. Di sekolah ini mungkin sudah pasti ada karena saya pada saat monitoring ke setiap sekolah juga ini alhamdulillah toilet ya. Nah toilet ini memang ada kekhususannya berapa jumlahnya mungkin ya. Tapi ya kalau memang harus atau memang adanya segitu, yang penting bersih gitu ya. Dan jangan lupa selalu dipakai untuk disinfektan sebelum dan setelah pelaksanaan tatap muka ya. Itu ini harus terus dilaksanakan secara rutin setiap hari sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian juga wastafel jangan lupa ya. Tadi Pak Camat juga menyinggung bahwa kadang tidak ada sabunnya, hanya airnya saja karena di wastafel ini harus ada sabun dan air yang mengalir. Kemudian disinfektan dan hand sanitizer itu sudah pasti harus ada. Nah ini kita lanjut kepada kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang seperti apa? Kita lihat nanti di sini ada sebelum di sekolah, setelah di sekolah, dan setelah kembali lagi ke rumah. Ini di rumah, nah, Ibu Bapak, orang tua murid, saya tekankan bahwa anak yang akan kita akan belajar di sekolah itu persiapan di rumahnya pun harus kita tarapti lah istilahnya gitu ya, tidak seperti harus langsung berangkat gitu. Kita juga jika memungkinkan kita punya pengukur suhu sendiri di rumah ya, jadi sebelum berangkat anak dipastikan tidak demam ya, tidak demam itu suhunya yang normal itu 36,5 ya, kalau udah di atas 37,3, 38 apalagi supaya tidak usah ke sekolah. Kemudian tidak batuk ya, kadang batuk ini ada pagi-pagi anak saya suka batuk, nah diwaspadai juga ya, sebaiknya jangan, tidak pilek ya, dan tidak takut ke sekolah ya. Jadi kadang memang anak-anak ada yang sudah mengerti bagaimana kondisi pandemi saat ini. Nah ini berpakaian yang bersih juga. Pakaian seharusnya memang setiap hari berganti. Jadi pakaian yang untuk besok itu tidak boleh, yang kemarin itu tidak boleh dipakai untuk yang hari ini ya. Jadi setiap sekolah itu baju di pakaian seragam terutama dibersihkan, besoknya mengganti yang baru lagi ya. Jadi jangan sampai berhari-hari memakai baju seragam yang sama. Nah ini sarapan ya, karena kita tidak boleh ada apalagi ini ya di kaki 5 itu ya PKL ya, tapi sekarang sudah ada ya Bella. Nah, sudah Iya dok. memang sulit ya kalau itu urusannya nanti dengan Pak Camat mungkin untuk PKL karena saya juga tidak bisa langsung tidak boleh ya. Jadi biar amannya siswa bawa bekal dari rumah ya secukupnya, karena di sekolah pun kita tidak bisa berlama-lama kan ya. Artinya itu hanya untuk cemilan selama 3 jam mungkin ya, 4 jam di sekolah itu saja. Kemudian juga banyak air minum ya, karena pada saat minum dan makan siswa harus tetap di tempat ya, jangan di luar, apalagi ada waktu istirahat gitu ya. Nah ini untuk pasti namanya antisipasi untuk siswa. Kemudian ini juga ya, kalau memungkinkan mungkin membawa sendiri ya, memang semuanya harus bawa sendiri sampai ATK pun ya, pensil, pulpen, buku itu kan
memang untuk dirinya sendiri ya. Jadi jangan sampai ada yang pinjam meminjam. Kalaupun ada itu kita harus cepat pakai desinfektan. Itu selanjutnya, nah masker ya, masker memang wajib ya. Jadi saya kadang pernah sidak di suatu sekolah. Kalau saya itu menjadwalkan monitoring dan di share ya di sekolah. Tapi pada saat saya tidak sama jadwalnya dengan kunjungan dengan jadwal, itu ada gitu ya yang tidak di masker gitu ya. Anak-anaknya nggak di masker tapi tah guruna. Coba ya. Jadi saya mengingatkan mungkin ya, atau lupa mungkin, agar selalu masker itu digunakan dan memberikan contoh kepada siswa ya, dan siswa juga jangan sampai melepas masker ya. Kalaupun memang tidak membawa, itu kan sekolah menyediakan ya. Nah, ini juga mengingatkan anak untuk cuci tangan sebelum berangkat. Ini harus sekali ya, Bu. Nah, ini dalam perjalanan. Tadi sudah. Nah, sekarang di perjalanan, bagaimana dengan anak yang memang jauh ya, dia perlu naik angkutan umum. Nah, ini juga ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan ya. Jadi ini contohnya di halte mungkin ya. Biasanya kan ada orang lain di situ. Nah, itu juga waspadai untuk jaga jarak ya, minimal 1,5 meter ya, karena pada saat dia 1,5 meter sampai 2 meter itu, walaupun kita ada bersin misalnya, batuk, itu insya Allah tidak akan sampai menularkan. Kemudian juga kalau naik kendaraan ya, ini semua pokoknya alat-alatnya punya sendiri. Ini sama ya. Nah, di sini juga siswa-siswa yang memang harus berjalan kaki ke sekolah, tapi saya sih sering lihatnya malah tatangkepan ya, bergandengan tangan gitu hati-hati untuk orang tua yang memang anaknya harus pergi sendiri ya ke sekolah ya, diingatkan dari rumah untuk tetap dengan teman juga berjaga jarak ya. Sepeda juga sama. Kadang kita di rumah sudah sedemikian rupa ya, disiplin, tapi kita tidak tahu ya di perjalanan seperti apa anak melakukan prokes ini. Jadi sama ya. Jadi intinya 3M itu tetap terus ke anak kita harus disampaikan. Ya, ini. Nah, sekarang ini ada etika batuknya ya, yang tadi saya sebutkan bahwa kemungkinan kita di tempat umum pun tidak menutup kemungkinan batuk-batuk, dan sekarang memang pada saat Omikron ini flu batuk itu apalagi dengan cuaca seperti ini menjadi hal yang sering ya kita dapatkan. Ini mah ada batuk bersin biasa. Nah, itu jangan sampai begitu, karena waspada memang harus, tapi ketakutan pun jangan gitu ya. Jadi ada etikanya juga untuk batuk, kita bisa pakai tisu ya. Kemudian juga kalau memang harus membuka masker, karena kan kadang muncrat gitu ya, kita pakai lengan atas untuk menutup hidung dan mulut kita. Kemudian, nah ini selanjutnya selama di sekolah. Jadi anak sudah sampai di sekolah seperti apa? Ya, ini memang semua saya lihat sudah menerapkan hal ini. Anak datang dengan jarak diatur oleh gurunya pada saat masuk ya. Jadi jangan anak tebrek masuk gitu ya, tapi diatur, berjarak, kemudian harus mencuci tangan, jangan lupa pakai sabun, walaupun anak sudah melaksanakan di rumah, tapi ini tetap harus dilaksanakan juga di sekolah. Nah ya, ini wajib ya, suhu tubuh dilakukan di sekolah. Ini maksudnya apa? Bahwa memastikan bahwa si anak dia datang ke sekolah dalam keadaan sehat. Kadang anak setelah di rumah, kembali ke rumah itu, kenapa anak saya jadi panas ya? Nah, ibu dan bapak guru harus mempunyai catatan tersendiri kesehatan anak di sekolah.
ya. Jadi ada catatan bahwa anak ketika datang normal dan ketika pulang pun sebaiknya disuhu kembali. Jadi kita mewaspadai bahwa artinya anak ini pada saat di sekolah baik-baik saja, tapi kemudian dia di rumah mengalami gejala. Nah, itu kita harus waspadai pada saat pulang anak kemana gitu ya, atau dibawa kemana gitu ya. Kadang saya juga melihat tidak langsung pulang ya anak-anak itu, tapi kemana heula gitu ya, apalagi yang tidak dengan orang tuanya. Eta kan biasanya berkerumun dulu di suatu jalan, kayak cilok makan ciloknya, terus ada apalah di situ. Jadi kesannya itu prokes itu hanya dilakukan di rumah dan di sekolah. Setelah itu anak, wah kesempatan biar gitu. Nah itu memang perlu kita terus menerus ya kita sampaikan kepada anak bahwa pentingnya prokes itu seperti apa. Ya. Ini pengukuran suhu. Nah ini di sekolah di kelas ya. Ini sudah saya lihat semua sudah bawa alat tulis sendiri. Nah, dan berjarak ya. Dan ini kalau bisa selang-seling gitu ya. Kalau di sekolah itu jarak anak, jadi jangan rata ke belakang gitu ya, tapi kanan kiri zigzag gitu ya. Dan antar meja dan kursi depan juga ada jaraknya, entong nempel ya. Karena itu kan minimal sekali ini 1,5 meter. Makanya untuk persentasi jumlah siswa itu tidak ditentukan oleh banyaknya murid, misalnya 40 ya, tadi kan 50-nya 20 sekelas. Ruangannya misalnya cuma kecil ya. Jadi kita sesuaikan dengan ruangan, dengan meja yang ditempatkan juga harus disesuaikan gitu. Itu kan presentasi itu maksimal. Jadi bisa saja kita lebih rendah dari itu tidak apa ya, karena kita menjaga hal-hal seperti ini. Ini masih banyak ya yang saya temukan di kelas-kelas yang masih berjubel jumlah muridnya. Nah ini sudah tadi saya bilang ya bahwa bawa bekal sendiri dan makan ini harus secepat mungkin ya, jangan berlama-lama karena di sini kita buka masker. Kemudian, nah ini saat pulang sekolah ya. Nah ini yang memang Bu Guru, Pak Guru ya agak sulit ya memantau anak-anak ya pada saat pulang sekolah, dan di sini peranan orang tua mungkin ya yang bisa untuk mengantar jemput putra putrinya, tetap mengawasi saat anak pulang sekolah ya. Di sini jadi langsung pulang, tidak berkerumun ya. Kemudian juga ada batasan-batasan kan ya pada saat kita menjemput anak, di mana jadi anak pada saat belum dijemput sebaiknya punya ruangan tertentu ya, dan berjarak ruangan itu untuk menunggu jemputan orang tua ya. Jadi jangan dibiarkan anak menunggu orang tua dengan ngobrol, berkerumun. Nah, itu juga diwaspadai oleh ibu dan bapak guru. Kemudian setelah dijemput baru anak dipanggil dan langsung dibawa orang tuanya gitu ya. Oke, kemudian nah ini kembali di rumah seperti apa? Nah, di rumah ya cepat-cepat untuk mengganti pakaian ya, sepatu, kalau bisa tidak sampai jangan masuk ke rumah lalu disinfeksi ya, disinfektan, aduh jadi pabelit ya. Kemudian nah itu ditempatkan di luar ya, kalau bisa jangan sampai masuk ke rumah. Pada saat mau masuk juga pakaian seragam sudah dilepas dan masukkan ke tempat khusus tertentu, misalnya bisa juga kresek gitu ya, kemudian langsung dicuci, direndam di deterjen ya, karena virus akan mati oleh sabun ya. Nah ini kemudian mandi ya, segera cuci tangan ya, ganti pakaian, mandi. Nah ini sedapat mungkin, ini memang sulit ya anak-anak untuk melakukan ini, tapi insya Allah kalau memang kita terus-menerus mengingatkan, anak juga akan mengerti. Ini, nah ini ya sama semuanya. Jadi inilah kebiasaan baru gitu ya, yang tidak pernah kita lakukan sebelum pandemi, tapi sekarang harus kita lakukan ya, karena penyebaran virus corona ini tidak terbatas hanya
dari usia ya, tapi juga anak-anak pun sudah banyak, bayi ya, apalagi neonatus di bawah usia setahun pun sekarang sudah mulai banyak ya. Jadi ini memang harus kita terus mengingat bahwa kebiasaan baru ini harus gitu, walaupun riuh ya, riuh dan apa ya namanya teh, ini capek gitu ya. Memang kita kadang jenuh seperti ini, tapi kita mengingatnya bahwa kalau memang ini sampai terjadi kepada kita, keluarga, dan berdampaknya lebih berat, nah itu yang kita khawatirkan. Nah, untuk selain prokes juga kita harus menjaga ya dengan makanan-makanan yang bergizi, ya seperti isi piringku ya. Mungkin Bapak dan Ibu Guru sudah mengerti ini isi piringku seperti apa. Terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayuran ya. Ini harus ada, dan tidak harus protein itu kita dapatkan di daging ya. Tahu tempe pun itu tinggi proteinnya, dan pada saat pandemi sekarang memang protein sangat dibutuhkan. Olahraga ya, berjemur, nah ini juga. Oke. Itu mungkin ya sedikit untuk adaptasi kebiasaan baru kita yang memang harus anak-anak lakukan, orang tua lakukan, dan guru di sekolah juga lakukan. Semoga kebiasaan baru ini terus ya dijalankan, jangan hanya karena kita pernah landai jadi pernah kecolongan gitu ya. Nah sekarang yang sebulan mungkin ya, kita sudah berhadapan dengan varian baru ya, varian baru dari virus ya yang namanya Omikron ya. Sedikit ya Bu, nggak apa-apa saya jelaskan dengan Omikron supaya kita lebih waspada karena lonjakan perharinya itu sampai ratusan, bahkan pernah menyentuh 1000 ya. Jadi itu hal yang luar biasa, bagaimana kita bisa membayangkan penularan virus ini begitu cepat ya. Ini memang gejalanya seperti flu biasa, jadi makanya diantisipasi untuk selalu menjaga prokes ya. Nah ini sedikit tentang Omikron mungkin ya, sebagai gambaran, nambah wawasan bahwa Omikron ada varian terbaru. Kenapa dia begitu cepat menularkannya? Karena dia bermutasinya sangat cepat. Dia bisa sampai 40 kali dia membelah diri di tempat yang dia suka di tubuh kita ya. Nah ini gejala Omikron memang mirip ya dengan flu biasa. Tidak bisa, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan begitu saja, karena dengan adanya misalnya kita mempunyai komorbid ya, itu dikhawatirkan akan terjadi perburukan juga ya. Khasnya dari Omikron ini biasanya sakit tenggorokan ya Ibu Bapak ya, karena Omikron ini menyerangnya saluran pernapasan atas, beda dengan Delta ya. Kalau Delta itu menyerangnya paru-paru, jadi biasanya sesak gitu ya. Kemudian, nah ini gejala-gejala Omikron ya, mirip ya. Tuh ada pilek, sakit tenggorokan, demamnya memang tidak terlalu kelihatan kalau di Omikron. Makanya ciri khasnya itu memang di saluran napas atas ya. Bersin, sakit kepala, batuk, mual, nyeri otot gitu ya. Kemudian, nah ini gimana sih kalau misalnya anak kita atau kita sendiri setelah ternyata ada batuk gini-gini ya, apakah yang harus kita lakukan ya? Kalau memang amannya segera lakukan PCR ya. PCR itu untuk mendiagnosis bahwa dia terkena virus COVID atau tidak. Ini ada yang ini adalah setelah kita memang bergejala gitu ya, tidak. Jadi untuk Omikron ini atau COVID ini kan ada yang bergejala ya atau OTG, tidak bergejala atau OTG, dan ada yang bergejala. Nah ini ada waktu-waktu isolasinya ya. Jadi berbeda untuk yang bergejala dan yang tidak bergejala gitu ya. Nanti bisa dilihat di sini. Nah walaupun misalnya tidak bisa untuk PCR ataupun
itu bisa dilakukan dengan langsung isolasi ya dan melaporkan. Jadi kalau anak kita memang tiba-tiba ada batuk, pilek, segera laporkan ke guru. Nanti Bu Guru bisa untuk melaporkan ke puskesmas bisa setempat atau di mana sekolah itu, nanti bisa kita tracing dari puskesmas. Artinya kita melakukan pelacakan. Nanti jika, nah ini yang kadang suka kurang diperhatikan bahwa pada saat kita atau anak kita swab ya PCR, itu menunggu swab itu nggak boleh kemana-mana gitu ya. Kita justru pada saat menunggu swab itulah masa-masa inkubasi kita virus itu meningkat gitu ya. Jadi kadang justru pada saat sudah swab dia masih sekolah gitu ya, misalnya masih bepergian, justru setelah itu anak harus tetap isolasi di rumah kalau memang ringan sampai tidak bergejala. Nah, itu kemudian ini sedikit untuk upaya ya, untuk upaya selain prokes di sini ya, untuk COVID ini kita adalah sekarang yang sedang kita lakukan adalah vaksinasi ya. Vaksinasi ini sekarang kita sudah menyentuh di usia 6 sampai 11 tahun ya. Tidak menutup kemungkinan nanti pun akan di bawah 6 tahun pun akan dilakukan vaksinasi ya. Nah, ini adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Nah, gimana sih untuk mengajak ya putra-putri kita agar mau divaksinasi ya? Mungkin diberikan edukasi, disampaikannya dengan baik, dengan bahasa mereka, ya. Terus kita juga bisa sedikit memberi gambaran bahwa COVID itu seperti apa, bahayanya seperti apa. Jadi anak mau melaksanakan vaksinasi ya. Memang beberapa sih ya, tapi sedikit sekali yang memang harus dipaksa ya untuk vaksinasi ini. Tapi pada akhirnya setelah diberikan dari orang tua untuk mengajak atau merayu anak, bisa juga ya, walaupun agak sulit. Dan itu kalau kita pada saat vaksinasi massal tuh di sekolah, jadi kita kadang harus memanggil orang tuanya ya untuk ikut menenangkan si anak. Itu. Kemudian ini ya juga berikan contoh kepada anak ya, bisa juga pada saat kita divaksin, anak juga bisa melihat, oh ya ibu bapak saya divaksin gitu ya, dan mereka mengerti bahwa pada saat ini memang vaksinasi ini salah satu hal untuk mencegah penularan. Oke, nah ini juga kita harus waspadai ya, hoax-hoax ya, berita-berita. Memang pada saat vaksinasi banyak sekali hal yang bisa terjadi ya di tubuh kita, tapi itu bagaimana tubuh kita bisa menangkal itu ya, menerima vaksin ya, tidak sama setiap orang. Jadi orang ini misalnya si Bapak Ahmad setelah dapat AstraZeneca begini, tapi kok saya mah enggak. Nah, itu memang berbeda-beda kembali kepada individunya masing-masing ya. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan, oh jangan pakai vaksin ini ya, ini ternyata ini. Nah, itu juga tidak bisa ya. Makanya ada dilakukan screening ya pada saat kita vaksinasi. Gitu. Nah, ini mendampingi ya. Memang sebaiknya didampingi sih pada saat anak vaksinasi, tapi kalau misalnya anak bisa mandiri ya sebaiknya sendiri. Oke, nah mungkin sudah akan berakhir ya Ibu. Ini ada sedikit kemarin saya dapatkan foto-foto dari Attaqwa untuk kegiatan vaksinasi. Alhamdulillah ya kemarin semuanya berjalan baik, saya lihat tidak ada kerumunan, alurnya baik, tidak ada yang di suatu tempat ini ya yang berkerumun tadi, jadi semuanya berjalan. Begitupun anak-anak langsung ya setelah divaksinasi menunggu dan pulang. Oke, nah ini itu saja mungkin ya dari saya sedikit. Jadi nanti setelah ini mangga yang mau bertanya, kalau saya bisa jawab saya jawab sekarang, kalau tidak saya akan simpan pertanyaannya gitu ya Bu Ella. Begitu saja dari saya.
Terima kasih Alhamdulillah. perhatiannya. Kita bincang-bincang santai aja. Iya. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Dokter Rizka atas paparannya, sangat jelas ya. Mudah-mudahan nanti ini dengan diskusi beberapa perkembangan yang terjadi khususnya di At-Taqwa dari orang tua, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya persilakan untuk raise hand dulu. Silakan untuk termin pertama. Ada Ibu Retno ya. Mangga kepada Ibu Retno, mohon disebutkan orang tua dari siapa, kelas berapa, dan pertanyaannya. Silakan Ibu Retno. Iya. Sebentar nih, camnya agak masalah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya orang tua dari Almira, kelas 3. Kebetulan ini dok yang mau saya tanyakan, kami ini baru selesai isoman dok, kemarin tanggal 16 kemarin. Nah, kebetulan anak saya ini belum vaksin. Nah, ada jeda waktunya kira-kira berapa lama bisa untuk vaksin ya, Dok? Ya, makasih Bu. Itu saja Bu. Ada Iya, lagi? itu aja. Aja. Mungkin sama saya juga, Dok. Kami kan saya yang boosternya belum nih. Ibu kan Ada jadi sekeluarga berapa orang? 3, Bu. 3. Iya. Yang belum booster yang dewasa ya. Yang booster saya sama suami Ya, dan belum anak booster. ya. Iya. Anak? Anak belum vaksin sama sekali, Dok. Oh, Ibu tinggal di daerah mana, Punten? Saya di Golf di sini, Dok. Oh, di saya dong ya. Iya, dekat, Dok. Iya, Dok. Untuk anak kan sekarang nanti dulu. Ibu teh sekarang jadi sedang isoman. Sudah selesai, Dok. Isomannya kemarin tanggal 16. 16 Februari. Iya, beberapa hari yang lalu ya. Nah, jadi untuk untuk yang setelah selesai isoman, kemudian akan dilakukan vaksinasi, itu biasanya, bukan biasanya ya, dilakukan vaksinasi selanjutnya adalah 2 minggu ya, kurang lebih ya, minimal. Minimal 2 minggu setelah isoman, itu bisa untuk melakukan vaksinasi, gitu ya. Jadi, Ibu teh kan harusnya kemarin gitu ya di At-Taqwa ya. Betul Bu, iya. Ya. Jadi sekarang mungkin ikut jadwal susulan ya, yang akan dijadwalkan oleh kami untuk penjadwalan yang memang belum divaksin gitu ya. Iya, oh iya. Ibu sehat-sehat ya. Iya, sehat. Alhamdulillah udah nggak ada gejala dok, udah aman. Insya Allah. Iya. Iya, alhamdulillah. Hatur nuhun Bunda Alma. Sampai ketemu lagi di sekolah ya dalam kondisi sehat. Amin. Dok, ada pertanyaan dari kolom chat. Mohon bertanya, untuk ortu apakah wajib booster dan apakah meningkatkan efektivitas vaksin tersebut? Mengingat variannya berbeda dari sebelumnya. Dan apakah kalau tidak di booster tidak apa-apa? Oke, sudah. Oke, ya. Memang ini banyak ya yang menanyakan tentang booster ya. Jadi begini, intinya kita kembali ke daya tahan tubuh kita masing-masing ya. Karena untuk vaksin ini kan artinya kita mendapatkan kekebalan dari luar ya, artinya didapat. Dan semua yang didapat itu biasanya ada waktu untuk loadingnya gitu ya, menurun, kadang meningkat. Nah, booster ini fungsinya untuk meningkatkan lagi ya imun yang sudah kita dapat 2 kali itu ya, 2 kali melakukan vaksin itu setelah 6 bulan kan kita boleh baru melakukan booster karena dikhawatirkan pada saat setelah 6 bulan itu efektivitas vaksin yang sudah kita lakukan itu akan ada menurun walaupun berbeda-beda setiap orang. Kemudian kalau tidak divaksin boleh gitu ya. Untuk mungkin sekarang adalah memang variannya itu Omicron yang sudah jelas-jelas penularannya sangat tinggi. Jadi saya himbau sih sebaiknya divaksin ya, di booster. Karena memang vaksin itu bukan obat ya.
Jadi kalau kita divaksin, sudah berarti kita tidak akan terkena COVID gitu ya. Tidak juga. Tapi minimal dengan vaksin, apalagi booster, kalaupun kita terkena, itu kita tidak akan sampai jatuh ke keadaan yang lebih berat gitu ya. Karena sekarang vaksin itu pada saat Omikron ini banyak, tapi memang OTG dan gejala ringan yang kita dapatkan. Di kami aja di Puskesmas ada 260-an sekarang yang positif, dan kami tidak ngecek lagi karena kalau kita tahu bahwa ini Omikron atau tidak, memang harus dilakukan pengecekan lebih lanjut di lab. Jadi pada saat ini memang selama seminggu ini terjadi lonjakan yang memang luar biasa ya. Jadi saya harap untuk booster tetap dilakukan ya. Itu salah satu ikhtiar kita ya, upaya kita agar kita tidak jatuh ke dalam gejala yang lebih. Baik dokter, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi kita kampanye booster ya buat yang usia 18 ke atas. Berikutnya kepada Bunda Aina, mangga yang sudah raise hand silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gejala untuk Omikron itu seperti penyakit biasa dok ya, yang kadang juga saya suka gitu ya, sakit tenggorokan seperti itu gitu, terus diobatin sendiri ya, sembuh kalau usah ke dokter. Nah ini kapan dok ya saatnya misalnya kita tuh merasa bahwa itu untuk membedakan gitu ya, sakit yang biasa dengan yang Omikron ini gitu. Apakah memang berarti kan harus PCR ya dok ya kalau misalnya maksudnya kapan kita harus melakukan itu gitu, jadi kita mencurigai bahwa itu varian Omikron itu seperti apa gitu ya. Sudah belum. Jadi untuk memang ini flu seperti flu biasa ya, apalagi Omikron ini mirip sekali ya dengan flu biasa. Jadi pada saat kita bergejala saja kita lakukan PCR ya, langsung PCR kita lakukan. Kalaupun kita tidak bisa melakukan, langsung isoman 14 hari ya. Jangan ya warawiri gitulah. Istilahnya kita juga kalaupun kita langsung isoman, kita itu mengantisipasi agar tidak menularkan kepada orang lain ya. Oke. Ya, atur nuhun dok. Mudah-mudahan jelas ya Bunda Aina. Baik, kita tunggu pertanyaan berikutnya. Apakah masih ada? Kalau belum saya nih yang bertanya dok, boleh dok? Ya. Mungkin tadi dokter juga sudah sangat jelas sebetulnya untuk SOP-nya bagaimana AKB ini terutama di sekolah. Nah, ini nih kadang kita kebingungan tentang screening ya. Ya tadi sama dengan pertanyaan Bunda Aina. Pilek berapa hari boleh sekolah gitu. Kemudian demam berapa hari. Misal hari ini demam, pagi-pagi udah sembuh, apakah boleh sekolah siangnya ataukah tunggu berapa hari dulu gitu, sehingga kita sama-sama paham nih mana yang bisa masuk sekolah atau istirahat dulu di rumah. Mangga dok. Nuhun. Jadi pada saat anak kita memang terus flu ya, pulang sekolah, pilek, batuk, dan ada gejala lain, itu gimana? Jadi saya jadi tidak konsen. Ya. Screening dok, screening ya. Screeningnya, Bu, kalau saya tanya dulu, kalau di sekolah ada screening kayak Google Form nggak Bu ya? Ya, biasanya itu di awal saja dok, pada saat mau berubah dari PJJ ke tatap muka. Tapi insya Allah ke depannya kita akan melakukan screening setiap pekan dan setiap hari dipastikan gitu ke orang tua. Jika yang sakit istirahat gitu. Saya ingin itu ya Bu ya. Jadi nanti dari pihak sekolah mungkin lebih ketat dalam screening ya. Jadi itu dilakukan kalau bisa seminggu sekali Bu ya. Jadi setiap akhir pekan kita lakukan screening, sharekan kepada orang tua. Jadi pada saat anak Senin masuk itu dalam keadaan sehat, tidak punya gejala apapun. Kalaupun ada, nah itu biasanya istirahat saja 3 hari cukup ya. Kalau virus itu biasanya dia maksimal 3 hari itu dia sudah sembuh kembali, sehat kembali. Tapi kalau lebih dari 3 hari berarti dia ada infeksi lain seperti bakteri ya. Nah itu yang harus terus kita lakukan pemeriksaan ke puskesmas atau ke ini ya, fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Jadi saya mohon untuk pihak sekolah screeningnya di
dilanjutkan, jangan sampai hanya di awal, karena pada saat anak sekolah kita harus benar-benar siap bahwa anak itu sehat. Guru juga sama, ya. Guru juga di screening, jadi jangan anak saja yang screening, tapi guru, bapak ibu guru juga di screening, karena mobilitas di sekolah juga kan guru kemana-mana gitu ya, ketemu anak. Nah, ini berkenaan nanti dengan mungkin kalau misalnya ada kasus positif ya di sekolah, di kelas gitu kan, nanti kita lebih mudah tracingnya kalau memang SOP-nya itu dilaksanakan. Baik, sekarang lanjut ke pertanyaan di chat ya dok. Bismillah, izin bertanya Bu Dokter, kalau ada riwayat kontak erat dengan penderita, kemudian swab antigen dan hasilnya negatif, apakah tetap harus isoman atau bebas? Nah, yang ini ya, mau tembak Iya, dari Bunda Ratna. Bunda Ratna yang di atasnya ya? Iya, betul. Swab antigen dan hasilnya negatif, tapi dia bergejala ya Bu ya? Kayaknya enggak ya, enggak dibilangin bergejala. Bunda Rere boleh speak up. Tadi saya dulu sebentar. Ke atas, nah. Yang mana ya ini teh? Ini ya. Dia bergejala sepertinya Bu ya. Terus di swab antigen mungkin tapi ya. Negatif ya. Negatif ya. Eta kumaha. Ya, jadi gini, kalau kan kita tuh ada 3 pemeriksaan ya Bu ya, ada PCR, antigen, sama dulu antibody ya. Nah, itu ketiga-tiganya memang peruntukannya berbeda-beda. Pada saat sekarang memang yang kita untuk pelaksanaan untuk mendiagnosa itu COVID atau tidak itu lebih efektivitasnya ke PCR ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kan orang tidak selalu bisa PCR ya Bu ya. Karena kalau PCR itu pertama lama menunggu hasil ya. Kalau antigen itu hanya 15 sampai 20 menit sudah ada hasil ya. Nah, tapi memang jadi kalau antigen untuk pemeriksaan antigen, antigen itu hanya dapat melihat virus itu secara utuh. Jadi si virusnya yang terlihat. Beda dengan PCR. PCR itu melihat bagian-bagian kecil dari si virus gitu ya. Jadi bisa saja pada saat dia di antigen memang dia sudah tidak ada virus itu, tapi tidak menutup kemungkinan negatif palsu ya, bisa juga, tapi kita tidak juga ke sana ya, karena antigen sekarang memang sudah bisa untuk dijadikan alat diagnostik gitu ya. Tapi memang kalau dia bergejala, isoman saja teruskan ya. Kalau memang bergejala, teruskan sampai dilihat 10 hari, 14 hari ya. Kalau itu memang sudah tidak ada, baru kita bisa beraktivitas kembali gitu ya. Itu mungkin. Ya, mudah-mudahan tambah jelas ya. Jadi kalau untuk kehati-hatian ya bagus gitu ya untuk isoman. Iya. Sedikit nyambung dok, kalau isoman teh ada yang bilang sekarang teh 10 hari, 14 hari, 5 hari. Yang benernya yang berapa hari dok? Iya, jadi kan ada juga yang bergejala dan tidak bergejala ya Bu ya. Jadi yang OTG sampai ringan dan yang bergejala. Nah, untuk yang tidak bergejala itu memang sampai 10 hari ya sudah isoman, sudah bisa hari ke-11 bisa untuk beraktivitas. Tapi untuk bergejala itu biasanya dilihat dulu setelah 10 hari kita harus 3 hari bebas dari gejala baru kita bisa beraktivitas kembali. Jadi biasanya kan memang intervalnya 10 ya patokannya. Tapi kalau misalnya dia bergejala dan masih menampakkan gejala, dia tambah lagi 3 hari. 3 hari dia masih tambah lagi 3 hari. Setelah tidak ada gejala, 3 hari setelah tidak ada gejala, itulah dia bisa untuk beraktivitas kembali. Jadi tidak kita patok 10 atau 14 gitu. Kita juga lihat situasi dari gejalanya. Berarti memang harus konsul ya dengan tenaga medis di puskesmas terdekat gitu ya dok ya. Betul. Ya, betul. Terima kasih dok. Berikutnya dok masih lanjut nggak apa-apa? Dari Bunda Indri, bagaimana alur atau tindak lanjut dari puskesmas atau satgas COVID jika ada kasus positif dari murid atau guru? Nah, harus gimana nih prosedurnya? Aduh, iya. Ini bagus ya pertanyaannya ya.
Jadi masalah ada positif di siswa atau guru ya, biasanya sekolah itu ya, bisa siswa, bisa tenaga pendidiknya gitu ya. Nah, kalau misalnya memang ada positif, laporkan saja dulu ya, laporkan kepada pihak puskesmas terdekat atau pihak puskesmas yang ada di sekolah itu. Nanti kita akan melakukan tracing ya, pelacakan. Apakah memang didapat dari sekolah atau di luar sekolah gitu ya. Jadi karena nah ini memang cukup memakan waktu pada saat tracing, tapi bisa juga sebenarnya oleh pihak sekolah kepada orang tua murid ya. Apakah anak ini memang ada riwayat perjalanan sebelumnya ya, ataukah memang punya komorbid gitu ya. Nah, pada saat kita tracing itu memang semuanya sudah kita informasi dari mana-mana, kemudian nanti kita tracing kontak erat ya, kontak erat dengan si anak itu gitu ya. Kadang kan gini, tapi ada indikator juga ya untuk kontak erat ya, tidak semua disebut kontak erat ya, karena kontak erat itu satu, dia memang kontak fisik dengan yang positif, kemudian dia juga berada dalam satu ruangan lebih dari 15 menit dan tidak bermasker gitu ya, itu disebut kontak erat. Tapi kalau kurang dari 15 menit atau 5 menit hanya ngobrol dan itu pun di masker, itu bukan termasuk ke dalam kontak erat ya. Jadi tidak semua yang itu kita swab ya, nah itu akan banyak sekali yang harus dilakukan ya. Kemudian juga dia kontak fisik tadi di ruangan, dan juga dia pernah keluarganya atau apa yang memang positif gitu ya. Nah itu definisi kontak erat. Nah kalau memang di sekolah dia ada yang positif, berarti kita nanti melakukan alur-alur seperti itu, pelacakan, nanti kita swab, udah swab. Nah selama menunggu swab itu gini, ada apa sih dari PTMT ya, kalau nggak salah aturannya ya, yang kurang dari 5% ya, lebih dari 5%. Nah itu juga, itu adalah aturan yang memang sekarang ada edarannya ya, kalau nggak salah tadi Pak Camat juga menyampaikan. Iya dok, ada. Jadi kalau misalnya kurang dari 5%, itu bisa kita hanya kelompok itu yang betul. PJJ-kan ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 5% setelah dilakukan pelacakan, nah itu bisa satu sekolah kita ini kan. Tapi kembali lagi ya, kita kepada prinsip pada saat ini tuh kita keselamatan dan kesehatan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan biarpun dia hanya 1-2 orang di situ, kita bisa tutup ya, bukan tutup ya, artinya kita PJJ-kan minimal 14 hari ya dari setelah kita melakukan swab itu ya. Jadi itu biar aman ke semuanya, karena kita kan tidak tahu ya anak atau guru yang terkonfirmasi itu kemana saja di sekolah itu ya, ketemu dengan siapa saja. Nah ini juga saya ada pengalaman di suatu sekolah, dua orang gurunya itu yang terkena. Pada saat itu saya tracing bahwa memang guru ini hanya mengajar 2 kelas, di 2 kelas itu saja. Jadi saya menganggap bahwa oh berarti memang guru ini hanya di kelas itu mengajar, tidak ke kelas lain. Oke, PJJ kan kelas yang memang diajar oleh guru itu, gitu ya. Tapi tak berapa lama ternyata memang ada timbul lagi positif di kelas yang lain, gitu ya. Nah jadi untuk menghindari hal itu memang sebaiknya semua saja kita PJJ-kan, dan itu kan tidak lama ya, hanya 14 hari, dan maksudnya kita harus sama-sama punya satu visi ya, bahwa tidak hanya terpatok bahwa kurang dari 5%, lebih dari 5% gitu aja, tapi kita punya di sini punya masalah yang sama yang harus kita selesaikan bersama. Kita harus punya persepsi yang sama bahwa kalau ini dilakukan PJJ juga, ini untuk keselamatan kesehatan kita semua gitu. Jangan sampai hanya beberapa yang kita PJJ-kan timbul lagi di kelas yang lainnya, karena kita saat pelacakan pun mungkin saja ada yang tidak tergali gitu ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan mungkin Bu ya. Maka kalau ada saran atau komentar yang lain. Iya, sedikit konfirmasi Dok.
kita tuh dapat surat juga dari Kementerian Agama ya. Jadi Ya. kalau misalnya ada kasus, kalau dari Kementerian Agama tuh 5 hari dok. Ya. Itu bisa kita ambil apa seperti apa dok? Ya. 5 hari di PJJ-kannya gitu dok. Itu kalau kurang dari 5% ya, kalau nggak salah ya. Iya dok. Ya, kurang dari 5% hari. Karena Iya. mungkin itu merujuk pada masa inkubasi virus ya. Itu inkubasi virus kita pada saat kita bergejala memang 5 hari ke depan itu virus itu masih ada. Jadi mungkin itu patokannya. Tapi lebih amannya memang ya itu tuh minimal ya 5 hari itu kita bisa terus sampai, karena kalau untuk apalagi kontak erat ya itu ada ininya, ada apa sih waktunya. Untuk yang positif kan ya biasanya kita lakukan 10 hari dan setelah 3 hari tidak ada gejala baru kita bisa aktivitas. Tapi kalau untuk kontak erat itu lebih lama, 14 hari, karena kontak erat itu tidak terlihat ya, bisa saja dia timbul di 5 hari, di 7 hari itu bisa. Jadi makanya kalau yang kontak erat isomannya lebih lama gitu ya. Oke. Siap. Jadi kita harus paham ya kriteria kontak erat itu tadi ya. Jadi ya kalau lebih amannya sih jangan pernah buka masker gitu ya kalau tidak. Betul. Karena kita nggak tahu ya siapa yang virus menuju di mana gitu ya, hinggap di mana. Jangan-jangan. Iya, betul dok. Nah gini dok, dengan kondisi di Atakwa gitu ya, kalau kita mengadakan PTMT 50%, ada sesi pagi, sesi siang. Nah, shift 1, shift 2 gitu dok. Apakah tracingnya misalnya, itu kan jadi lebih sedikit ya dok ya sebenarnya untuk testing gitu ya. Iya. Jadi mungkin misalnya jika ada yang terpapar di sesi pagi di kelas A misalnya, nah hanya 1 misalnya, nah berarti yang kita PJJ-kan itu kelas A saja ya dok, untuk sementara gitu jika tidak ada kasus lagi. Ya, nah itu jadi nanti kalau untuk masalah itu kan mungkin kita yang harus diperkuat tuh tracingnya ya. Jadi nanti laporkan saja dulu ke Pasienkes ya, ke kami. Nanti biar kami yang tracing apakah benar-benar ini memang harus kelas pagi saja atau tidak. Karena kan mungkin dia kontak juga dengan guru ya. Dan guru ini kan mobile ya. Iya betul dok. Guru ini yang mobile juga gitu kan. Bisa kan nggak kontak erat ya dok ya. Dok, misalnya nggak. Ya nambahin Pak. dikit. Ya Pak Firman silahkan. Itu teh yang kita tahu sebelumnya teh memang kan yang kalau di atas 5% semua satuan pendidikan diliburkan, kalau di bawah cuma rombel saja, kelas saja. Ya. Itu teh bukan di bawah 5%. Di bawah 5% atau ada kontak erat di kelas lainnya, misalkan guru. Jadi tidak salah kita, walaupun di bawah 5%, kita menghentikan sesekolah pun misalkan, kayaknya tidak akan disalahkan kalau memang misalnya katakanlah guru dia berpindah-pindah ke semua kelas sehingga itu dianggap dan memang akan menjadi kontak erat dan memang membahayakan. Itu kebijakan itu ada di pihak sekolah, di pihak puskesmas. Jadi jangan terlalu berpatokan, wah di bawah 5% tidak boleh diliburkan semua. Kalau memang ada kontak erat dengan berbagai kelas, dan juga bisa saja. Dan juga kalau memang ada kasus di kelas A, kelas B di bawah 5%. Kelas C walaupun tidak ada kasus, tetapi pernah kontak erat dengan gurunya atau siapapun, diliburkan juga walaupun tidak di kelas C tidak ada yang kasus. Itu bisa juga begitu, gitu. Jangan terlalu berpedoman terhadap kelas yang ada positifnya saja. Siap. Karena di aturannya pun 5% atau ada kontak erat di rombel yang lainnya. Iya. Nambahin saja sedikit. Iya Pak Firman, hatur nuhun. Sebelum saya izin ya, Ibu, Dok. Iya. Closing statement Pak Firman. Oh. Harus closing statement. Mana ini suaranya ada, suaranya mana? Jelas Pak, jelas. Oh jelas. Mungkin dari saya, pertama terima kasih semuanya
Saya melihat ibu-ibu hadir ini tadi cukup banyak, sampai ratusan, pihak sekolah, dokter kita. Terima kasih, dan ini bentuk semangat kita. Dan mari kita lanjutkan semangat bersama ini untuk melaksanakan PTMT ini dengan baik, yang benar dan aman. Selanjutnya juga mudah-mudahan informasi yang disampaikan pada saat ini menjadi bahan rujukan sebagai dasar alasan pihak sekolah untuk semakin mengatur, mengeluarkan kebijakan kepada para orang tua. Kadang orang tua pun ya mungkin tiap orang kan ada keinginan, mungkin ada keinginan yang berbeda-beda gitu ya. Oh, saya mau ingin begini, begini, begini. Tapi yang harus menjadi pedoman SOP yang jelas dari pemerintah, penjelasan yang dari dokter misalkan, dari kita, itu yang harus menjadi patokan. Jadi mudah-mudahan juga semua orang tua paham terhadap semua SOP, karena memang COVID ini kadang-kadang kan berubah-ubah, kebijakan pun berubah-ubah. Sekarang kebijakannya begini, besok mungkin sudah rubah lagi. Nah, ada perubahan-perubahan itu juga, ya kita terima saja bahwa memang faktanya demikian. Itu saja mungkin ibu-ibu. Terakhir dari saya, sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan kita berdoa COVID cepat berlalu sehingga kita bisa kembali normal untuk melaksanakan berbagai kegiatan kita. Amin. Itu Bu ya. Ya. Dari saya sekali lagi terima kasih Ya. buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Camat. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya di tim kecamatan juga, dan selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Iya, baik. Terima kasih, kembali ke dokter. Jadi seperti itu ya Dok ya. Nah mungkin ya jadi tahapannya memang jika ada yang terpapar sudah ada SOP-nya dengan jelas. Jadi mudah-mudahan pihak orang tua pun dan sekolah juga sudah siap dengan perubahan ini Dok. Karena lumayan Dok kalau tiba-tiba kita teh ya berubah dari tatap muka ke PJJ. Itu teh lumayan Dok, dari mulai ngatur jam pelajaran, kemudian persiapan pembelajarannya juga karena berbeda dokter. Jadi kadang butuh waktu, kalau misalnya ada sedikit keterlambatan atau slow respon, ya mungkin itu saling dipahami saja gitu ya, insya Allah seperti itu. Ya, itu mungkin Dok. Ada satu lagi pertanyaan Dok, secara apa ya, etika gitu ya, karena kan selain secara medisnya harus ini itu SOP-nya, ada nih sisi lain gitu ya, karena kita mungkin kadang ada baper gitu ya. Gimana nih Dok gitu ya, karena tiap orang tua juga ada yang privasinya ingin dijaga gitu, kemudian ya banyak hal mungkin yang tidak kita bisa ketahui semua. Jika ada yang terpapar, kemudian lapor ke wali kelas, kemudian apakah tindak lanjut dari wali kelas tersebut gitu. Ada satu kasus katanya di sekolah gitu ya, ada yang terpapar, kemudian diumumkan namanya, akhirnya terjadilah perundungan gitu Dok. Gara-gara dia perundungan teh bully, jangan dibully, semakin merasa bersalah. Nah, jadi kan udah malah lagi sakit gitu ya, kemudian dianggap sebagai pencetus di sekolah gitu, sehingga akhirnya kita nggak bisa bertatap muka. Gimana ya Dok, secara biar semuanya happy lah gitu ya, saling support, bukan saling siapa sih ini yang mula-mulanya gitu, yang ya pencetusnya lah dan sebagainya gitu ya. Padahal kan harusnya kita mensupport ya dengan adanya kasus, dan siapa yang ingin gitu ya Dok ya. Secara ahsannya baiknya gimana Dok? Sigana ya curhat ya. Curcor Bu, kesawios ya. Jadi memang ya kita tuh pandemi ini kan sudah berlangsung hampir berapa ya? 3 tahun ya? 2 tahun lah. Dari 2020 ya Dok? Maret ya? Iya, mau 2 tahun, mau 2 tahun. Maret besok 2 tahun ya? Iya. Ulang tahun tuh si COVID. Mudah-mudahan tong aya deui nya. Udah habis. Nah, gini. Jadi kita sudah mengalami ya lebih
lebih kurang mau 2 tahun ini. Jadi kita seharusnya sudah bisa ya, tadi kita sudah bisa adaptasi, semua juga sudah mengerti apa sih yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Nah memang Bu, masih ada ya stigma-stigma ya negatif terhadap orang yang memang positif ya. Dan itu saya rasa sekarang mah tidak bisa ya, maksudnya janganlah. Dulu pernah ya Bu, awal-awal itu memang wah semua disumputin ya, positif teh jangan bilang-bilang, jangan ini, sampai saya pun untuk melacak sulit, minta KTP pun tidak bisa, minta KK pun tidak bisa, artinya dia tidak ingin namanya kemudian kan kita tuh harus punya nama ya, by name by address, kemudian kita bisa lacak dan kita pantau ya artinya. Nah itu pada saat itu memang pernah ada ketentuan kita harus merahasiakan itu. Tapi setelah sekarang ini terus berkembang dan ini menjadi suatu yang pandemi itu kan artinya semua terkena ya, tidak hanya di satu tempat, tidak hanya di suatu daerah, tapi ini sedunia pun terkena ini. Jadi mungkin di sini harus ada aware dari kitanya ya, bahwa semua pun usia, tidak laki, tidak perempuan ya, tidak tua dan muda, pasti ya ini bisa terjangkit gitu ya. Nah ini yang harus dipahami terlebih dahulu mungkin, dan ini kalau memang kita terkena positif ini, kita jangan takut ya, jangan malu, jangan minder untuk bisa melaporkan dan memang melaporkan ini kan bukan buat kepentingan dia sendiri, tapi juga kepentingan semua. Jadi kita juga mengingat keluarga di sekitar kita, tetangga di sekitar kita, guru di tempat kita belajar ya. Nah itu yang harus kita ingat, bahwa jika ini kita udah terpositif nih, tapi cicing weh gitu ya, dan kita nggak mau ini menjadi blow up gitu ya, jadi semua tahu. Nah ini saya harap ini sudah tidak ada lagi ya, karena kami pun sekarang di kewilayahan pun Bu, kita punya pos ya, punya pos COVID. Jadi di situ tertera Bu, di RT ini siapa yang terkena, di RT ini siapa yang terkena. Artinya itu sudah menjadi biasa gitu ya. Dan untuk saat ini COVID memang ya yang harus dibully ya, gitu, tidak harus yang dibully, karena apalagi sekarang banyaknya gejala OTG ya, tidak bergejala, gejala ringan, dan itu seperti flu biasa. Dan saya harap ini ya sama-sama saja ya, karena kita tidak bisa menjudge juga tongkit gitunya, tapi kita kembali kepada naluri kita ya sebagai manusia, bahwa oh ya kita jangan sampai ini saya punya sakit ini menularkan, saya laporkan gitu ya. Walaupun memang kita laporkan dan dia memang namanya nanti kesebut, ya sudah, kan saya sudah melaksanakan isoman, saya sudah lapor, itu kan kewajiban saya gitu ya. Nah itu yang memang harus kita pahami ya. Jadi tetap laporkan ya, apalagi ke Pasienkes ya, agar cepat ditanggulangi ya. Kalau didiamkan kan kita tidak tahu apakah dia mampu menahan virus itu atau tidak ya. Kalau kita pantau, dia laporkan, kita pantau itu selama 14 hari Bu, kita tiap hari akan memantau bagaimana besoknya. Bisa saja dia 5 hari ini dia sehat-sehat saja, tapi hari keberapa dia drop, bisa saja gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah itulah maksudnya dari pemantauan, pelacakan ya. Dan kita harus saling lah ya, yang memang secara orangnya juga harus ya melaporkan. Kita juga sebagai yang tahu, jangan juga Pak beja-beja ini positif gitu ya. Cukup di kita saja. Yang penting kita dari kesehatan tahu gitu ya, bahwa memang ada positif dan kita akan tracing gitu saja. Yes. Siap. Mungkin Ya, aduh, atur nuhun ya. Mudah-mudahan di kita mah enggak ya, mudah-mudahan gitu ya. Tapi jangan khawatir jika ini saya himbauan kepada orang tua gitu ya. Jika ada yang keluarganya terpapar atau siswanya terpapar, harap segera lapor ke wali kelas, akan kita jaga gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ada pertanyaan terakhir Dok dari Bunda Andarta. Mudah-mudahan dokter masih berkenan ya. Nambah waktu. Aku malah ada nyantai. Ini pertanyaannya, anak saya itu memiliki alergi, setiap pagi bersin, tapi setelah jam 9 sudah agak hangat bersinnya berhenti. Itu gimana ya Dok? Karena setiap hari sekolah atau tidak? Kalau di rumah terus dan setiap hari gitu ya. Bagaimana nih? Apakah harus cek
antigen setiap kali gitu atau seperti apa, Dok? Ya, begini. Memang alergi ini bisa didapat pada usia anak, bisa juga setelah besar ya. Dulu saya nggak pernah bersin-bersin nih pagi-pagi, tapi saya kok udah usia 30 misalnya, kenapa jadi bersin-bersin punya alergi? Nah, itu memang setiap orang berbeda mendapatkan alergi. Mungkin ini alergi ini ada alergi dingin ya, karena dia di jam 9 ke atas sudah tidak lagi ya. Nah, sebaiknya memang lebih baik itu dikonsultasikan ke dokter ya, ke yang biasa mungkin ya, karena ini kan terus-menerus nih setiap hari, sebaiknya sih ini dikonsultasikan dulu apakah memang ini alergi ataukah ada hal lain ya. Kalau misalnya memang ini alergi dan memang hanya terjadi di pagi hari, ini mah aman ya. Tapi misalnya kalau dia memang harus antigen atau PCR ya. Nah, itu kan kita harus ada rekomendasi dulu dari dokter yang memang dia konsulkan itu ya, apakah memang ini harus ditindaklanjuti atau tidak. Kalau misalnya hanya alergi mah biasanya bisa sih ya, misalnya dilakukan vaksinasi gitu ya. Dan asma pun yang memang suka sesek, kalau memang dia terkontrol dan dapat rekomendasi dari dokternya, itu bisa dilakukan vaksinasi. Jadi yang hal utama adalah konsultasikan dulu ya kepada dokter yang memang dia pegangannya ya. Kemudian apakah ini bisa untuk mungkin untuk kepentingan vaksinasi ya, kita tanyakan apakah ini bisa divaksinasi. Kalau misalnya bisa, itu bisa kita lakukan gitu aja ya Bu ya. Jadi itulah langkah-langkahnya mungkin ya, karena kita harus sama-sama aman. Saya juga nanti pihak kami yang memvaksin harus aman, dari keluarga dan orangnya sendiri aman gitu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok, jawabannya gitu ya. Jadi memang harus ditindaklanjuti ke dokternya ya, Dok ya, untuk memperjelas alerginya seperti apa. Seperti apa. Dan itu juga harus diinformasikan ke gurunya bahwa siswa tersebut punya alergi, sehingga bisa jadi, karena kalau kita, Dok, setiap pagi itu kan ngecek tuh, kalau ada yang pilek langsung dipulangkan. Nah, kita kan harus tahu ini teh alergi atau bukan. Kalau alergi kan dia tiap hari atau bisa sekolah. Iya, siap-siap, Dok. Atur dulu, Dok. Ya. Nah, terus ada lagi pertanyaan nih dari orang tua yang lain. Kalau sudah beres isoman, apakah wajib swab lagi atau habiskan dulu aja masa isomannya tadi? Oke, nah ini memang ada beberapa itu ya, cara untuk kita bisa beraktivitas kembali ya. Memang kalau sebaiknya ada tes lagi, namanya follow up ya, follow up. Itu biasanya di hari ke-5 atau setelah tidak ada gejala, atau di hari ke-10 lah. Nah udah, kalau misalnya memang itu bisa dilakukan. Kalau tidak pun dengan isoman 14 hari sudah cukup. Di atas 14 hari kita sudah bisa beraktivitas kembali. Jadi kalau kita mampu, itu juga tidak bisa kita fasilitasi di puskesmas kalau untuk follow up ya. Itu bisa dilakukan secara mandiri, sendiri di luar. Kalau misalnya memang, nah jangan salah Bu ya, karena ada juga yang terus ya, positif ya, pernah dengar kan ya? Jadi positif Iya. Saya udah cek sebulan lalu positif, 2 minggu kemudian masih positif, saya masih positif ya. Nah itu juga jangan takut, kita kita hanya fokus pada waktu 14 hari, karena virus di atas 14 hari sudah tidak infeksius. Artinya biarpun dia terdeteksi positif, itu belum tentu dia menularkan. Kita hanya fokus pada penularannya, infeksiusnya saja. Ada tidak adanya virus itu bukan patokan kita untuk melakukan aktivitas. Karena tadi bisa saja yang terdeteksi itu adalah bangkainya tikus, bangkai virus ya. Aduh, saya jadi ketikus. Jadi bangkai virus itu Bu masih bisa terdeteksi ya. Sampai maksimal 3-6 bulan itu masih bisa ya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya kita dicek berulang-ulang masih positif lagi. Nah, itu tidak jangan khawatir, karena di waktu 14 hari kita setelah isoman pun cukup, tidak usah follow up, setelah itu bisa beraktivitas kembali gitu. Ya, ada lanjutan pertanyaan sedikit, Dok. Apakah bisa terlihat dari CT-nya ya, angka CT value? CT itu ya, CT value ya. Nah, CT value itu memang untuk melihat berapa banyak virus ya
yang ada di tubuh kita. Jadi CT itu memang setiap lab beda-beda ya, ada yang patokannya 35, ada yang 40. Nah, kita juga harus tahu patokan lab itu. Jadi biasanya di 40 itu, di atas 40 itu udah dinyatakan negatif. Artinya kalau CT-nya tambah rendah itu virusnya tambah banyak. Nah, kalau CT-nya misalnya kurang dari 20, apalagi itu berarti terjadi akumulasi virus tuh di tubuhnya. Jadi memang dia harus tidak boleh beraktivitas. Tapi kalau sudah di atas 35, hampir 40, nah itu sudah biasanya penularannya juga sudah tidak begitu infeksius, kemudian jumlah virus di tubuh kitanya juga sudah berkurang. Ya, meskipun gejala masih suka ada gitu ya, batuk gitu mah ya. Kalau yang gejala sequel ya, jadi sisa. Ya. Oh iya. Gejala sisa gitu. Iya, mudah-mudahan aman gitu ya, sudah bisa. Ya, siap. Ini mas sedikit pertanyaan dok. Nih misalnya gitu ya, belajar tracing-tracingan. Misalnya ada siswa masuk misal di tanggal 4, dia hanya sedikit pusing gitu ya dok ya. Kemudian tanggal 10 baru ada laporan dari orang tua tersebut bahwa misalnya siswa tersebut positif. Nah, kita tracingnya itu berapa hari ke belakang dari terkonfirmasi positif itu, dok? Yang berinteraksinya. Berarti kan dia di gejala pusing ya, gejalanya pusing kan berarti ya. Nggak enak badan gitu, nggak ada pilek, nggak ada batuk. Berarti dia itu kan udah gejala kan pusing itu. Jadi kita tracing biasanya kalau ada gejala 2 hari sampai 5 hari sebelum gejala timbul. Ya, jadi kita tracingnya di belakang sebelum ada gejala. Ya, gitu. Jadi kita tracingnya jangan pas dia pusing ya, karena sebelum pusing pun dia sebenarnya itulah masa inkubasi. Inkubasi ya. Ya, jadi si virus itu ada, cuma dia belum. Jadi ada kadar virus tertentu yang memang gejala itu tampak kalau virus itu berapa jumlahnya gitu ya. Jadi pada saat dia gejala, berarti virus itu sudah mencapai batas ambang itu, gitu ya. Nah sebelumnya pun sudah ada sebetulnya. Jadi 2 sampai 5 hari ke belakang itu kita tracing, gitu ya. Jadi untuk patokan melakukan pelacakan, ya. Siap. Oh ya, biasanya kita kan ngecek absen dok. Ini anak ini hari apa terakhir masuk gitu, sehingga jadi patokan siapa aja yang berinteraksi. Mungkin itu yang diobservasi ya dok ya. Iya. Nah nanti isomanya dia dari saat dia swab ya, isomanya. Iya. Saat dia dicolok gitu ya. PCR ya. Siap, bukan saat keluar hasil ya. Iya, keluar hasil udahan tuh ya. Siap dokter. Mohon. Baik dokter, sepertinya sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan, tapi karena sudah habis mungkin waktunya dokter, mungkin ada closing statement dari dokter, pesan untuk kita dan guru-guru juga orang tua murid, bagaimana sih agar kita tetap waspada tapi tidak khawatir berlebihan, sehingga anak juga nyaman belajar di sekolah, nyaman belajar di rumah, dan jika ada regulasi yang berubah-ubah siap gitu. Enggak, kadang suka jadi gatal bikin status dok gitu. Aduh PJJ lagi gitu. Aduh nggak bisa main lagi. Nah, gimana ya dok biar kita tuh ya udahlah kita jadikan ini sebagai apa ya? Hal yang biasa yang harus kita hadapi ya. Karena gosipnya katanya mau jadi endemi April ya. Jadi udah jadi teman biasa aja gitu sih COVID. Jadi sahabat ya bersama virus katanya ya. Gimana ya dok biar pertengahan gitu kita. Iya. Ya jadi mungkin ya tadi kembali lagi bahwa pandemi ini kan kita juga tidak tahu ya sampai kapan, dan virus ini akan terus bermutasi. Artinya dia akan timbul varian-varian baru setelah Omikron, mungkin ada lagi varian yang lain gitu ya. Intinya mah sama ya, prokes itu saja ya. Dan kedua mungkin dengan vaksinasi ya. Jadi jangan takut, jangan anti gitu ya dengan vaksinasi ya. Karena itu akan meminimalisirkan ya gejala yang akan ditimbulkan oleh virus COVID gitu ya. Dan juga kemudian jangan ini dijadikan stigma negatif ya, bila kita terkena udah sekarang mah zamannya gitu ya, istilahnya tidak zaman si COVID ayeuna teh. Jadi kalau misalnya memang kita terserang COVID ya lakukanlah SOP yang sudah memang kita sampaikan gitu ya, lapor gitu ya, dan jangan merasa malu bahwa kita COVID, apalagi
dan orang lain juga jangan sampai membuli gitu ya, seperti tadi ya, jangan sampai oh kenapa sih gara-gara kamu jadi PJJ deh gitu tanya. Untuk lingkungan sekolah seperti itu ya. Jadi saya harap sekarang kita bisa memahami dulu kondisi kita ya. Seperti inilah sekarang pandemi yang terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya tadi seperti saya sebutkan, prokes, vaksinasi itu harus tetap kita laksanakan. Kemudian buang stigma yang negatif ya dari COVID ini. Walau bagaimanapun ya itu nanti pada akhirnya kita harus bersahabat dengan virus ini. Dan semakin lama virus ini tidak akan artinya virus ini semakin lama dia akan bermutasi-mutasi dan akan melemah. Dan akhirnya akan hilang. Itu aja yang kita ini. Karena memang alurnya kehidupan virus seperti itu. Dia pernah ada, dia infeksius, tapi dia lama-lama dia akan mutasi dan akhirnya melemah dan hilang. Udah itu aja. Nah, untuk kita dapat bertahan di proses itu, ya itulah yang harus kita lakukan. Bisa beradaptasi dengan cara prokes, vaksinasi dan lain sebagainya yang kita harus bertahan ya, walau bagaimanapun ya, tidak bisa kita menghindari, apalagi melawan, ya sudah kita bersahabat, berteman dengan virus dengan tetap menjaga prokes gitu saja. Ya, luar biasa dokter, mudah-mudahan banyak pencerahan ya pagi hari ini. Amin. Kita semakin paham, semakin semangat belajar dan semakin mencoba berempati ya, memahami gitu bagaimana situasi yang terjadi yang regulasinya sangat cepat karena katanya naiknya lagi cepat ya dok ya. Naiknya kemarin saya di bawah 200, sekarang udah 260 ya. Itu kasus positif di saya saja gitu ya. Jadi dan Arca Malik ini memang terkenal sudah selalu juara. Nah, mobilitas yang tinggi. Nah itu ya dok ya. Jadi banyak kejadian tuh dari perjalanan ya dok? Apa gimana? Iya, setelah kita lihat bahwa mereka itu yang kita tracing itu habis dari mana. Jadi riwayat perjalanannya yang sekarang mendominasi banyaknya Omikron terutama ya. Jadi ada pertanyaan lagi nih, aduh satu aja. Jadi berapa hari dok kalau habis dari perjalanan? Apakah hanya ke daerah yang epicentrum banyak kasusnya atau kemana aja? Misalnya ke Garut, ke mana gitu? Apakah itu harus isolasi dulu nih, karantina dulu? Kita kan harus tahu juga daerah itu apakah juga ini ya, zona merah, zona kuning, oranye atau hijau. Nah itu kita harus tahu dulu itu. Kemudian kalau kita tetap disiplin dengan prokes, insya Allah ya kita tidak akan maksudnya pulang dengan selamat lah, dengan tidak ada gejala gitu ya. Terus untuk masalah lama tidaknya ya untuk karantina tidak itu kan tergantung. Kalau dari luar negeri juga kan berbeda ya dengan wisata lokal gitu ya. Kalau saya sih seperti itu. Jadi untuk misalnya hanya ke Garut, meren kalau kitanya prokesnya banyak dan di sana tidak kemana-mana, hanya di situ, udah dan tidak banyak berkerumun dan berinteraksi dengan orang lain, mangga gitu ya. Karena dalam surat edaran juga masih dibolehkan kan gitu ya. Jadi artinya asal kitanya bisa untuk menjaga situasi seaman mungkin untuk kita tidak tertular dan menularkan. Siap. Jadi itu ya intinya jaga diri agar tidak tertular dan tidak menularkan ya dok ya. Jadi tetap jaga prokes dimanapun berada gitu ya. Aduh, Masya Allah. Hatur nuhun pisan dokter, sudah banyak yang dijelaskan. Mudah-mudahan kerjasama kita terus berlanjut ya dok ya. Amin. Hatur nuhun atas bimbingannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah acara webinar pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Insya Allah dokter nanti kita beberapa hari lagi akan tatap muka ini dengan orang tua dan kita akan melaksanakan screening. Mudah-mudahan orang tua juga ikhlas, jujur gitu ya melaporkan kondisinya gitu ya. Jujur ya Bu ya. Nah gitu. Jadi kita juga semua sama-sama tenang gitu, tenang, anak-anak juga tenang belajar di sekolah dan jika ada kasus takdir Allah gitu ya, kita sama-sama menerimanya dengan ikhlas, ridho dan support untuk yang sakit. Hatur nuhun pisan dokter, selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Ya, Dok. Salam buat tim yang lain. Terima kasih, sama-sama. Mangga, hatur Nah, nuhun. sami-sami. Baik, Ayah Bunda, hatur nuhun atas partisipasinya dari awal sampai akhir. Selamat beraktivitas. Nanti insya Allah dari wali kelas akan ada share pengumuman mengenai persiapan tatap muka di hari Selasa. Sekian acara kita hari ini. Mangga beraktivitas selanjutnya. Terima kasih kepada Erlangga.